Ya, biar nggak lupa bahwa di dalam syarat membuat program latihan itu ada syaratnya adalah jadwal kompetisinya pasti buat menghitung waktu, kemudian ada event lainnya enggak, dan yang ketiga yang terpenting adalah kondisi awal atlet dilakukan dengan tes. Itu syarat utama dalam membuat program latihan. Dalam membuat program itu terbagi atas 3, yaitu fase persiapan, fase kompetisi, dan fase transisi. Fase persiapan itu tujuannya adalah pembentukan dasar fisiologis. Tadi saya sebutkan, kalau bicara dasar fisiologis berarti bicara kemampuan biomotorik, yaitu bicara daya tahan, berarti bicara kardiorespirasi, bicara tentang strength, berarti bicara otot. Itu basically dari fisiologis. Di fase kompetisi di fase persiapan itu maka latihan fisik akan dominan dari waktu dibandingkan teknik, taktik dan lainnya. Di fase kompetisi, di mana fase itu dia mematangkan teknik, fisiknya udah mulai berkurang, yang banyak apa? Yaitu banyak adalah fase teknik dan taktik strategi. Total semua harus 100%. Fase transisi adalah fase dia mengembalikan pemulihan karir setelah bertanding. Kemudian yang perlu diingat, kita sedang memegang siapa? Karena ini menentukan. Kalau kita memegang learning to train, maka waktu persiapannya jauh lebih panjang. Ingat ya, hampir 70%. Kalau kita memegang tim train to train, maka fase persiapannya kurang lebih antara 60%. Fase kompetisinya yang 40%. Kalau kita memegang train to compete, biasanya 17 tahun ke atas, itu fase persiapannya 40%. Kalau ragu boleh fase persiapannya 40% sampai 60%. Ya, berarti 50-50. Tapi kalau fasenya fase train to win, maka fase persiapannya lebih sedikit. Kalau kita mengikuti konsep dari LTAD. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan di fase persiapan, kalau dari bukunya Bompa, fase persiapan tuh ada 2, fase persiapan umum dan fase persiapan khusus. Ingat, di sini disebutkan fase persiapan umum itu volume latihannya tinggi, intensitasnya rendah. Termasuk pada 2 latihan di daya tahan maupun di latihan di kekuatan. Di fase persiapan khusus sudah mulai dilatih tuh yang namanya speed, agility, quickness sudah mulai dilatih. Oke. Kemudian di fase kompetisi ada pra-kompetisi dan kompetisi utama. Pra-kompetisi saat uji coba ini sudah mulai dilakukan. Ya. Di fase kompetisi utama ini mematangkan uji coba, sparring, diatur pengaturannya. Ada hal yang penting di fase ini, yaitu fase taper atau tapering. Ya, tapering ini penting sekali untuk cabang-cabang individu maupun kelompok gitu ya. Dan bersifat berbeda. Cabang yang anaerob pasti berbeda dengan cabang yang aerobik gitu ya. Ini nanti kita belajar khusus untuk tapering. Nah, fase transisi itu adalah proses di mana recovery itu untuk tujuannya re-establishment. Ada 5 konsep strategi di dalam recovery. Ada yang alami, natural dengan jogging, karena jogging itu juga menurunkan asam laktat, hampir beberapa persen menurunkan. Ada yang namanya fisioterapik itu strategi kedua namanya fisioterapik. Ada dengan ice bath, sauna dan sebagainya. Tapi ingat, sauna itu sekali lagi hanya untuk cabang aerobik disarankan. Pembalap itu akan meningkatkan, tapi cabang anaerobik tidak disarankan untuk sauna. Ada ice bath, kemudian kontras panas dingin. Strategi ketiga dengan psikologis. Psikologis itu apa? Ada yang dengan meditasi, ada yang dengan peregangan gitu. Itu recovery yang psikologis. Ada strategi keempat, yaitu dengan pakaian ya, compress clothes. Itu pemberian recovery dengan pakaian yang ketat ya, supaya pembuluh-pembuluhnya tetap stabil. Yang kelima adalah strategi recovery adalah dengan nutrisi.
dengan memulihkan otot begitu aktivitas pasti akan terjadi kerusakan. Diganti dengan nutrisi, biasanya putih telur gitu ya, protein yang bagus, itu proses recovery. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Ada yang mau tanya?